Ini yang Roland Barthes mencontohkan WWF yang gulat profesional itu, yang kamu lihat ada gambar orang banting-bantingan, teriak-teriak terus wah kayak kamu melihatnya iki olahraga apa bukan to yo. Iki ngajari sehat apa ngajari mati to yo ini. Nah, itu acting loh, kamu jangan dianggap teman-teman beneran. Jadi dia Roland Barthes juga di tulisannya ngomong, ndak usah ditanyakan ini olahraga apa bukan. Yang jelas ini pertunjukan. Sama kayak sepak bola. Sepak bola hari ini juga pertunjukan. Ndak penting olahraganya. Wong itu malah bikin kadang kakinya patah, kadang apa iya kayak gitu olahraga. Ndak, yang pertama-tama pertunjukan. Cuma di situ katanya Roland Barthes ada ideologinya loh. Coba dilihat ya, katanya Roland Barthes. Bagi yang rajin nonton WWF, di situ kan ada emosi-emosi yang main. Mana baik, mana buruk, ada pengkhianatan, ada balas dendam, ada menuntut balas, ada nyari keadilan buat temennya. Itu semacam teater kecil. Ada narasinya, ada ceritanya. Itu sama kayak teater-teater yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya. Cuma di situ ada problem kelas. Kalau yang WWF ini teater kelas rendah, menengah ke bawah. Kalau teater-teater yang mahal itu kelas menengah ke atas. Jadi menunjukkan kelas ternyata. Kelas sosial. Sama kayak kamu nonton di 21 itu kan menunjukkan kelas. Dibandingkan yang ngambil file bajakan. Ini orang sehari-hari selalu ngomong kayak gitu. Kalau kamu ditakoni, nonton film di mana? 21 dong. Itu kan kamu pingin menunjukkan kelasku ini atas, enggak kayak kamu cuma nunggu bajakannya. Gitu. Kan ada nada begitu. Jadi di WWF juga begitu. Kalau kamu katanya Roland Barthes di Perancis, kalau orang bilang oh enggak, habis nonton teater di gedung apa gitu kan, kelasnya tinggi. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, masyarakat wah ini golongan menengah ke atas. Tapi kalau habis nonton gulat ya, wah itu dianggap levelnya bawah. Nah ini ada konflik kelas di situ ternyata. Ada ideologi yang main. Tidak semata-mata cerita tentang pertunjukan. Habis nonton pertunjukan musik apa? Musik klasik. Oh itu kelas menengah ke atas. Tapi habis nonton apa? Dangdut koplo. Itu kelas. Iya, pertunjukan kelas bawah. Ada konflik kelas ternyata. Ya kan? TV yang sukanya lagu-lagu dangdut kamu anggap itu kelas desa. Sementara yang lagu-lagu barat yang diputer, ini MTV ini keren. Dan dangdut kalau ingin naik kelas dia harus berkiblat ke gaya-gaya model MTV. Dangdutnya akhirnya dipopkan atau saking pinginnya kayak MTV lagu pop didangdutkan, lagu dan seterusnya. Ini konflik kelas. Jadi membaca sesuatu jangan percaya hanya kelihatannya. Ada banyak variabel yang bermain. Ada mitos, ada ideologi, ada kelas, dan lain-lain. Sekarang caranya katanya Roland Barthes, ayo kita pinter mendeteksi adanya mitos. Biasanya mitos lahir, katanya Roland Barthes, yang pertama dalam bentuk tautologi. Tautologi ini biasanya kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanyakan. Bulet. Misalnya apa ya? Kalau di contohnya Roland Barthes ada contoh karya Midnight Summer Dream, itu adalah karyanya Shakespeare. Itu orang sudah mesti bagus, kenapa? Ada Shakespeare-nya. Ini tautologi karena sejak awal memang karyanya Shakespeare. Atau ada iklannya pakai tokoh terkenal, terus dia bilang, saya pakai produk ini. Ini jenis tautologi bulat. Wong itu ingin menunjukkan di mana bagusnya produk itu, dia tidak menunjukkan, cuma nunjuk dirinya.
Oke. Saya tahu sendiri. Saya nyoba sendiri. Itu jenis-jenis tautologi. Lelaki sejati. Itu jenis-jenis tautologi sudah. Boys will be boys. Laki-laki yang minum ini, dia akan jadi laki-laki yang sejati. Ya enggak usah minum ya, kamu sudah sejati. Sejak awal ya sudah sejati laki-laki. Atau iklan yang bilang, percayalah padaku. Itu biasanya jenis-jenis yang mau jadi mitos. Coba saja sendiri. Itu jenis-jenis mitos. Just do it. Rasakan bedanya. Itu iya, ndak jelas yang dimaui apa, pokoknya rasa ke dewe. Ya kayak tulisan di bakter gitu. Salah satunya kan yang saya ingat juga, lali jenenge eling rasane. Itu podor. Yang penting rasanya, Bung. Itu jenis-jenis tautologi. Jadi tidak menjelaskan objek itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, baiknya di mana. Tapi pakai kalimat-kalimat tautologis. Jadi kalau ada kayak gini, ini biasanya kemungkinan besar akan jadi mitos. Kalau diterima banyak orang. Orang pintar. Itu jenis tautologi juga. Terus yang kedua, biasanya akan jadi mitos adalah model neither-norism. Neither-norism itu gayanya tidak memihak. Tidak kiri, tidak kanan. Saya tidak liberal, tidak fundamentalis. Ini gaya neither-norism. Lama-lama dia akan jadi mitos. Seperti kalau Roland Barthes menyatakan liberal apa konservatif? Sama aja, nggak ada bedanya. Ini akan jadi mitos baru. Kayak dulu Bung Karno bikin non-blok. Non-blok itu anti dengan mitos barat, anti dengan mitos timur. Kita bikin Rusia sama Amerika zaman itu kan gegeran blok. Rusia blok Amerika, kita bikin aja non-blok. Nggak mau bela Rusia, nggak mau bela Amerika. Dianggapnya ini netral. Nggak. Non-blok ini ya melahirkan blok tersendiri. Kemarin ada 2 blok, sekarang ada 3 blok. Ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal. Kita Islam moderat, Pak. Seolah-olah ini Islam moderat ini lebih sip daripada 2 yang lain. Nggak. Kemarin yang tanding 2, sekarang yang tanding 3. Kemarin ada 2 mitos, sekarang ada 3 mitos. Itu neither-norism. Jadi bukan ini, bukan itu. Sampean NU atau Muhammadiyah? Nggak, saya nggak NU, saya nggak Muhammadiyah. Saya dua-duanya. Mono, Muhammadiyah NU, jadi satu. Itu seolah-olah kamu tidak mau terkooptasi oleh dua-duanya, tapi janjinya kamu sedang bikin kubu ketiga, geng baru, bukan sesuatu yang netral. Jadi netral itu kubu baru, itu problem neither-norism. Biasanya ya lahir mitos baru. Orang-orang yang ingin dianggap bijaksana biasanya ambil posisi ini. Seolah-olah ini lebih baik, tapi janjinya ini bikin mitos baru. Saya ndak pro Ahok juga ndak anti Ahok. Saya podo wae, itu berarti ada kubu ketiga. Jadi namanya neither-norism. Dari sini orang bisa mendeteksi, dari situ mesti akan lahir mitos baru. Akan ada mitos lagi. Terus mitos akan lahir biasanya ada dalam kuantifikasi kualitas. Kuantifikasi sesuatu yang harusnya kualitatif tapi diomongkan secara kuantitatif. Itu biasanya melahirkan mitos. Oke ya. Dengan minum teh ini,
kebersamaan kita akan semakin dekat. Ah, itu alamat itu. Nah, kan banyak iklan teh yang kebersamaan. Iklan rokok kejantanan. Ini kan kuantitatif dipakai untuk menjelaskan kualitas. Itu biasanya ciri-ciri dari situ akan lahir mitos. Keberhasilan dihitung dari jumlah uang, kesuksesan dihitung dari berapa banyak gajinya. Itu alamat akan jadi mitos. Jadi perhatikan di sekeliling kita kalau ada kuantifikasi kualitas, itu biasanya ya akan jadi mitos. Kenapa? Karena kualitas itu susah dijelaskan secara kuantitatif. Tapi kok dijelaskan, berarti tanda-tanda akan jadi mitos. Kalau pertumbuhan ekonomi sekian, berarti Indonesia sudah makmur. Itu seolah-olah ya kayak gitu, padahal apa iya. Tapi ini nanti akan jadi mitos. Jadi deteksi yang selanjutnya. Terus yang paling mudah mitos itu identifikasi. Jadi reduksi identifikasi. Jadi reduksi identitas. Identitas itu banyak, tapi direduksi hanya itu saja yang benar. Orang pintar, dia minum. Nah, itu reduksi. Oh, masa cirinya orang pintar kok cuma minum obat masuk angin? Ya, terus disaingi orang bejo. Wah, adalah yang minum ya bodoh. Tolak angin kok jadi tolak ukur orang. Itu identitas. Jadi mereduksi identitas hanya dari situ. Lelaki sejati. Ya. Buktikan merahmu. Tak tunjukkan merahmu bener, sumpek kamu. Jadi gaya-gaya yang mau jadi mitos semacam itu. Santri yang baik itu yang ke masjid bawa jajan. Nah, itu reduksi identitas. Cirinya banyak, tapi kamu anggap ya satu itu yang pas. Nah, itu pasti dari situ lahir mitos. Ciri lagi mitos adalah privatisasi sejarah. Privatisasi sejarah itu tidak peduli sama sejarah. Tidak melihat bahwa banyak dulu orang yang ngerokok itu terus sakit terus itu tidak dianggap sudah. Yang kayak gitu itu bukan tradisi kita loh. Indonesia itu tidak pernah produk-produk gituan, tidak penting. Yang penting sejarah dibuang. Itu alamat mau jadi mitos. Historisitas disisihkan. Itu alamat mau jadi mitos. Loh, dulu kita itu rukun loh. Itu kan dulu, sekarang beda. Kita harus, itu alamat mau jadi mitos. Nggak mau peduli dengan identitas lama, sejarah yang lama, kronologinya seperti apa, itu nggak mau. Sekarang ya sekarang. Nah, itu ciri-ciri sesuatu akan jadi mitos. Kemudian ada lagi cirinya mitos itu statement of fact. Statement of fact itu maksudnya penjelasan fakta, biasanya common sense. Pendapat umum. Biasanya begitu, itu common sense. Tak perlu dibuktikan lagi, sudah teruji. Itu truism, self-evident. Itulah kenyataannya. Nah, itu statement of fact. Ini juga nanti biasanya melahirkan mitos. That's just the way it is. Itu statement of fact. Lihat sendiri tuh hasilnya. Nah, itu biasanya ciri-ciri mitos sudah. Tidak cuma ngecap. Ini loh hasilnya. Padahal itu juga jenis kecap. Itu ya statement of fact. Ya, tukang jamu itu kan dia, kita tidak ngecap, kita tidak ngomong, ada dia sendiri ngomong banyak itu. Nah, itu statement of fact. Lihat sendiri hasilnya setelah 3 minggu. Nah, biasanya model
iklan-iklan yang ada testimoninya. Setelah saya dari klinik Tongfang, nah itu statement of fact jelas. Jadi setelah dari sini dapat ini, setelah dari itu ada testimoninya, nah itu alamat itu sedang terjadi proses mitologisasi. Ada lagi mitos itu kalau ada gejala inoculation. Inoculation itu tidak mau disalahkan atau mau disalahkan bagian-bagian kecilnya. Misalnya kalau ada polisi yang jelek terus dibilang enggak, itu cuma oknum. Ada mahasiswa yang jelek, itu cuma oknum. Selalu dibilang begitu biar polisi secara keseluruhan atau mahasiswa secara keseluruhan tidak jadi jelek. Ini gejala-gejala tidak mau disalahkan. Ingin dirinya sendiri benar terus. Kalau ada Islam yang jelek, ngebom dan itu bukan Islam. Ini bukan Islam. Nah itu orang jadinya nggak introspeksi. Ini gejala berarti di situ ada yang dipertahankan. Maka itu tanda-tanda ada mitos. Ada mitologisasi. Jadi sebenarnya kalau ada kritik, loh polisi kok kayak gitu. Kalau ndak mitos itu saya coba sih, apa iya sistem kita itu memungkinkan lahir polisi kayak gitu. Tapi biasanya orang ndak mau gitu. Ini oknum, polisi ndak gitu kok, tanpa mau introspeksi. Ini gejala-gejala di situ ada mitos. Ndak mau dikritik substansinya. Kalau ada gejala yang jelek dianggap itu oknum atau palsu. Nah, ini namanya inoculation. Kalau ada yang kayak gini berarti itu mitos. Oke. Berhadapan dengan mitos di teorinya Roland Barthes ada 3 posisi. Yang pertama, apakah kita ini produsen ataukah konsumen ataukah konsumen kritis. Produsen termasuk yang borjuis, kelompok menengah ke atas tadi, atau orang yang punya kapasitas, itu biasanya fokusnya pada penanda yang kosong, yang bisa dia kasih makna sesuka keinginannya. Itu berarti level kita produsen. Jadi dia bisa membangun mitos, bikin mitos sesuai kepentingan. Orang-orang besar, korporasi-korporasi besar, pemerintah, elit itu biasanya punya kapasitas untuk jadi produsen mitos. Ya, boleh nanti kalian bercita-cita. Cita-citanya apa? Produsen mitos, Pak. Saya mau bikin pabrik mitos. Loh, kalau hari ini mau bikin pabrik mitos kan gampang. Kamu tinggal bikin media, bikin koran online, bikin yang bisa diakses banyak orang. Bikinlah hoax sebanyak-banyaknya sampai dipercaya orang, itu mitos. Sekarang kan kayak agama itu, dakwah itu ternyata nggak cuma bil lisan sama bil hal. Ada tambah satu lagi, dakwah Islam itu bil lisan, bil hal, dan bil hoax. Di mana-mana sekarang orang copy paste. Oke. Nah, ini produsen isu, produsen mitos. Yang kedua, ini levelnya konsumen. Kalau konsumen, itu ya mungkin kayak kita. Selalu jadi korban mode, selalu jadi korban media, selalu jadi korban hoax. Kita selalu ketemu penanda yang sudah penuh isinya. Kita tidak bisa memposisikan tanda sebagai kosong. Kita selalu melihat tanda sekaligus maknanya. Biasanya menengah ke bawah. Oke, terus ada yang kritis. Pembaca tapi kritis. Iya sih, aku konsumen, tapi hujan. Yang helmnya ndangak silahkan dibereskan dulu.